Bapa yang baik, inilah kami, kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu, karena kami sadar di dalam keberdosaan keberadaan kami, kecenderungan hati kami adalah mencari kesenangan untuk diri kami sendiri yang terkadang menyakiti hati Tuhan. Kami bersyukur ada waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu yang kami percaya melaluinya hidup kami, hati kami ini bisa diubahkan sehingga menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini dalam kemurahan Tuhan kita ada ya. Semua adalah anugerah Tuhan. Kita bersyukur untuk semuanya. Walaupun beberapa daerah se-Indonesia kita tahu mengalami peningkatan untuk beberapa orang yang menderita COVID-19 ini ya. Tapi kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah, menyembah Tuhan. Semua ada karena kemurahan Tuhan. Baik, tema kita hari ini adalah menang atas penderitaan. Dengan kondisi yang sedang kita alami, saya percaya banyak di antara kita yang tidak mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan, sehingga membuat kita menderita. Nah, pembacaan kita dari kitab Ayub pasal yang pertama ini menceritakan seorang tokoh yang sangat, ya saya boleh katakan ini sangat luar biasa penderitaannya. Sangat jarang mungkin orang-orang yang walaupun hari ini berkata menderita pernah mengalami penderitaan seperti Ayub. Tetapi saya mau katakan bagaimanapun penderitaan yang sedang kita alami, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang mau hidup di dalam penderitaan. Amin. Kita pasti ingin menang keluar dari penderitaan tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana Ayub boleh menang atas penderitaan yang sangat berat ini. Saya percaya kita sudah sering mendengarkan tentang kisah Ayub ini. Mari kita lihat sekilas tentang Ayub. Siapa Ayub ini? Ayub adalah pribadi yang dikenal oleh Allah sebagai pribadi yang apa? Dikatakan dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kalau kita membaca di ayat-ayat pertama di pasal 1, di situ jelas sekali Tuhan berkata kepada iblis bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada seorang yang seperti Ayub, seorang yang saleh, yang jujur dan takut akan Tuhan. Ya, sehingga sekali lagi disimpulkan Tuhan sendiri berfirman bahwa tiada seorang pun di bumi seperti Ayub yang begitu saleh, yang begitu jujur dan begitu takut akan Tuhan. Kita lanjut lagi di dalam kesalehan, kejujuran Ayub. Kita lihat apa yang dimiliki oleh Ayub. Ayub ini adalah orang yang sangat kaya. Bah, kekayaannya seperti ini ya, ada kambing domba 7.000 ekor ya. Silakan kali-kali lah ya, 1 ekor berapa gitu ya. 1 juta kah kali 7 sudah berapa itu ya. Nah, untanya ada 3.000 ekor, apalagi ada lembu 500 pasang, berarti kurang lebih ada 1.000. Ada keledai betina 500 ekor, jantannya berapa ya gitu ya. Budaknya sangat banyak. Artinya Bapak Saudara, Ayub adalah orang yang sangat kaya raya. Sudah saleh, jujur, takut akan Tuhan, kaya raya. Wah, ini kalau zaman sekarang anak-anak yang jomblo ya, yang cewek-cewek pasti pingin pribadi yang seperti ini. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, kaya raya lagi, wah gitu ya. Tetapi di dalam kesalehan Ayub, di dalam kekayaan Ayub, yang saya tahu dengan segala kekayaannya dia bisa mencukupkan banyak hal di dalam kehidupannya. Tetapi ternyata Ayub juga mengalami penderitaan. Jadi dalam bagian pertama ini kita diingatkan Bapak Saudara, sesaleh apapun kita, sejujur apapun kita, setakut akan Tuhan kita seperti apapun, sekaya apapun kita tidak bisa luput dari yang namanya penderitaan. Sama seperti Ayub. Penderitaan seperti apa yang Ayub alami?
Yang pertama, semua lembu sapi, keledai, semuanya hilang, dirampas oleh orang Sheba. Apalagi kambing dombanya terbakar, disambar api dari langit. Wow. Orang Kasdim membentuk 3 pasukan merampas semua unta miliknya. Harta kekayaannya lenyap semua. Apalagi yang dialami anak-anaknya ketika sedang berpesta, mati ketika kena badai topan, rumah itu runtuh menimpa mereka, semua mereka meninggal dunia. Apalagi penderitaan yang dialami oleh Ayub. Hamba-hambanya yang mengurus ternaknya pun mati. Yang tertinggal siapa? Istri dan teman-temannya. Istri dan teman-temannya ketika datang pun apa yang mereka lakukan? Mereka bukannya menopang, bukannya mendorong, memberikan dukungan moral terhadap Ayub, tapi mereka melakukan yang sebaliknya. Istrinya tidak memberi dukungan, bahkan meminta Ayub supaya apa? Menyangkal Tuhan. Teman-temannya Ayub datang dan berkata, menuduh Ayub bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub itu karena Ayub melakukan perbuatan dosa terhadap Tuhan. Dan Ayub juga kena bara yang membusuk telapak tangan sampai ke kepalanya. Wow, ini penderitaan yang sangat mengerikan. Ya, hilang harta benda, orang yang sangat kaya raya jatuh miskin, anak-anak. Ada 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, semuanya meninggal. Istri, orang yang terdekat, orang yang ada satu-satunya yang keluarga yang tersisa di samping Ayub, yang seharusnya bisa memberikan dukungan moral, tetapi yang terjadi adalah apa? Malah meninggalkan, bukan meninggalkan, malah memberikan dukungan yang tidak baik. Meminta Ayub supaya apa? Melupakan Tuhan, menyangkal Tuhan. Teman-teman datang, bukannya menghibur, menguatkan Ayub, tetapi memberikan tuduhan yang mengatakan bahwa Ayub menderita karena perbuatan dosanya. Wah, saya pikir ini penderitaan yang sangat berat. Bapak saudara bisa memikirkan bagaimana kalau kita kehilangan harta benda. Ataupun bagi kita harta benda itu tidak seberapa. Tapi bagaimana kalau kita kehilangan anak-anak kita yang kita kasihi. Saya punya 2 orang putra, Fier dan Farli, yang sudah mulai bertumbuh dewasa, bertumbuh besar. Saya sangat mengasihi mereka. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau suatu hari kelak, ya di dalam masa imut-imut mereka ini, baru Tuhan panggil meninggalkan kami. Waduh, tentu saja sangat menyedihkan sekali. Ya, Ayub, dia kehilangan harta benda, dia kehilangan anak-anaknya, dia tidak mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya. Saya pikir ini penderitaan yang sangat komplit sekali, sudah sangat lengkap lah. Ya. Tapi coba kita lihat, walaupun Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat, tapi ternyata Ayub dia menang atas penderitaan tersebut. Mengapa dia bisa menang? Mari kita lihat beberapa. Ya, walaupun dia menderita secara fisik, tetapi dia terus berjuang. Perjuangan yang berat, dia melawan godaan iblis. Dan dia tetap memilih akan Tuhan. Bagaimana Ayub menang atas penderitaan? Mari kita lihat bersama. Ayub pasal 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata yang sudah kita baca tadi. Mari kita baca bersama. Ayo, Fier, Farli baca 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagaimana dia bisa menang atas penderitaan? Yang pertama, menyadari dan mengakui bahwa apa yang dimilikinya saat ini adalah fana. Makanya Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, akan kembali juga dengan telanjang. Artinya apa? Semua yang kita miliki saat itu adalah fana adanya. Sesuatu yang tidak akan tinggal kekal, yang tidak akan kita bawa. Sadari Bapak Saudara, apapun yang engkau miliki saat sekarang, seberharga apapun itu harta benda, sebanyak apapun yang kita miliki, itu adalah barang yang fana. Artinya itu akan lekang oleh waktu. Suatu waktu itu tidak akan berguna lagi. Kalaupun kita masih memilikinya sampai kita masuk dalam liang lahat, kita tidak akan bawa itu di dalam
kekekalan. Ini satu bagian yang saya percaya dimiliki oleh Ayub, sehingga dia berkata, aku datang dengan telanjang, makanya aku akan kembali dengan telanjang. Ayub tidak merasa bahwa harta kekayaan yang dia miliki adalah sesuatu yang memang harus dipertahankan. Dia tahu itu pasti akan hilang. Itu yang pertama. Kalau kita mau menang atas penderitaan, mari kita teladani Ayub. Apapun yang kita miliki saat sekarang, ingatlah, suatu waktu kelak itu pasti akan hilang. Yang kedua, Ayub melepaskan dan menyerahkan apa yang dia miliki saat ini kepada Tuhan dan memegang apa yang harus dipertahankan. Sama dengan kita. Bagaimana Ayub boleh melepaskan apa yang dia miliki saat sekarang? Sama seperti tadi, ketika dia menyadari apa yang dia miliki adalah sesuatu yang fana, makanya dia tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang merupakan miliknya. Apa yang harus kita lepaskan? Jangan pernah berpegang pada harta kekayaan kita. Karena kita semua tahu bahwa harta kekayaan itu adalah milik yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita. Artinya, kalau itu sesuatu yang dipercayakan bukan milik kita, suatu waktu itu bisa hilang. Jadi jangan terikat dengan apa yang kita miliki. Mengapa banyak orang menjadi stres? Susah sekali terlepas. Susah sekali hidupnya ketika harta kekayaan hilang. Seperti Ayub, jangankan kehilangan semua harta benda, ya uang saja di dompet mungkin 1 juta, 5 juta jatuh, wah krisisnya, stresnya sudah minta ampun. Mengapa? Karena hatinya terikat dengan uang. Ayub tidak demikian. Dia benar-benar melepaskan apa yang mesti dia lepaskan, yaitu apa? Harta benda. Bahkan ketika Tuhan mengambil, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Memang milik Tuhan. Selain kalau Tuhan ambil ya sudah, memang sudah waktunya Tuhan ambil. Jangan pernah mengikat apa yang seharusnya kita lepaskan. Kadang kala kita terbalik, kita mengikat seharusnya yang kita lepaskan, dan kita melepaskan apa yang seharusnya kita ikat. Apa itu? Yang harus kita ikat adalah terus percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan istri Ayub. Ketika Ayub sudah sangat menderita, kehilangan semuanya, bahkan kesehatannya menurun, istrinya berkata, masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu terhadap Tuhan? Apa jawab Ayub? Engkau itu seperti orang gila. Engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk. Ayub tahu yang harus dia lepaskan, dan dia terus mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Bapak saudara, kalau mungkin kita pernah kehilangan sesuatu yang kita sangat sayangi, percayalah, itu pun yang hilang dari kita, itu bukan milik kita. Itu sesuatu yang hanya dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Walaupun tentunya ketika sesuatu yang hilang itu sangat kita kasihi, itu ada ikatan emosi, itu pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam. Tetapi percayalah, ketika itu diambil daripada kita, itu memang haknya Tuhan, itu bukan milik kita. Yang ketiga, mensyukuri apapun yang Tuhan izinkan kita alami, dan percaya bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Makanya di ayat 21 yang kita baca tadi itu, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ketika Ayub kehilangan segala-galanya, dia masih berkata apa? Terpujilah Tuhan. Artinya kalau kita mau menang atas segala penderitaan kita, senantiasa syukuri apa yang kita alami. Percaya bahwa segala pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sama seperti apa yang difirmankan di dalam kitab suci, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak apa? Ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Karena itu saudara, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu janji Tuhan. Kalau kita mengalami pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Bahkan janji Tuhan adalah setia, Tuhan yang adil. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita melewati pencobaan ini. Dia memberikan kita kekuatan
agar kita disanggupkan untuk menanggung penderitaan ini. Bagi saudara sangat jelas, ketika kita mensyukuri hal yang berat sekalipun yang kita alami, akan datang kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk bukan saja keluar dari penderitaan itu, tapi boleh mengalami kemenangan atas penderitaan yang kita alami. Mari kita lihat penderitaan yang kita alami. Firman Tuhan berkata tidak seberat pencobaan-pencobaan yang lain. Kristus Yesus adalah Tuhan, tetapi ketika dia datang ke dunia, dia juga mengalami penderitaan. Ingat Bapak Saudara, di dalam bagian ini benar kita pasti akan mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan yang kita alami itu ada dua bagian. Yang pertama, kita menderita karena kesalahan, kelalaian kita. Yang kedua, kita menderita atas seizin Tuhan. Kalau yang pertama jelas, kalau kita menderita karena kesalahan, kelalaian kita mencuri, baru dipukul orang, kita babak belur, kita menderita. Yang perlu kita lakukan apa? Ya bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tetapi kalau penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan, bukan karena kita salah. Mungkin seperti Ayub, kita sudah hidup saleh, kita hidup jujur, tapi yang kita alami terus menderita. Apa bagiannya? Mari kita lihat keteladanan Kristus. 1 Petrus pasal 2. Ketika kita menderita karena kita saleh, kita jujur, firman Tuhan berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Ketika kita menderita karena kita hidup saleh, jujur seperti Ayub, berarti kita sedang menikmati kasih karunia dari Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Ya. Yang kedua, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sekali lagi itu merupakan kasih karunia. Kalau kita menderita karena kita berbuat yang baik, takut akan Tuhan. Nah, ayat ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Saudara, ternyata penderitaan di dalam kehendak Allah sebagai kasih karunia dari Tuhan itu juga merupakan panggilan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita dipanggil untuk apa? Ikut menderita. Kenapa? Karena Kristus Tuhan kita juga telah mengalami penderitaan. Dan coba lihat di dalam bagian ini, di dalam penderitaan Kristus dia telah apa? Meninggalkan teladan. Artinya apa, Saudara? Ketika kita menderita atas kehendak Tuhan, kesadaran bahwa ini merupakan bagian yang Tuhan kehendaki kita alami, kita sedang menikmati kasih karunia. Dan yang kedua, kita sedang mengikuti keteladanan Kristus. Dan yang ketiga, kita sedang meninggalkan teladan bagi orang-orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita ketika kita sedang mengalami penderitaan. Kita diingatkan bahwa Kristus pun telah menderita untuk kita. Nah, untuk itu bagaimana supaya kita bisa mengikuti teladan Kristus? Seperti apa Kristus? Kondisi Kristus ketika dia menderita. Ayat selanjutnya, ia tidak berbuat dosa, tipu daya tidak dari mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Saudara, kalau kita mengalami penderitaan bukan karena keinginan kita, bukan karena kesalahan kita sudah hidup jujur, kita sudah berusaha hidup baik, saleh, tapi kemudian kita terus menderita. Ingat sekali lagi, berarti kita sedang menikmati kasih karunia Allah. Apa yang harus kita lakukan? Teladani Kristus. Lakukan bagian yang Kristus lakukan. Jangan mencaci maki, tetapi sebagaimana seperti Ayub, naikkanlah segala puji syukur hanya kepada Tuhan. Itu berkat dari Tuhan. Nah, sekali lagi kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, supaya kita boleh mengalami kemenangan atas segala penderitaan yang kita alami. Bagaimana akhir kisah Ayub? Bagian terakhir,
Pasal 42 di situ menceritakan Ayub kemudian mendapatkan kambing, domba, lembu, sapinya 2 kali lipat. Anaknya tidak 2 kali lipat, tetap sama. Anaknya kemudian dia tetap dapat 7 anak dan dapat 3 anak perempuan. Artinya ketika kita terus bertahan, terus maju dan maju di dalam penderitaan, di dalam takut akan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan di atas Kristus. Tuhan akan memulihkan apa yang kita alami sebelumnya di dalam penderitaan kita. Untuk itu mari kita berdoa. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalaupun ada di antara kita hari-hari ini sedang mengalami penderitaan, entah karena kehilangan harta benda, mungkin rugi, usahanya merugi karena keadaan sekarang kita kemudian mengalami penderitaan secara ekonomi, ataupun di tengah pandemi ini mengalami penderitaan tidak mendapat dukungan dari orang-orang terdekat kita, suami, istri, orang tua ataupun anak tidak menjadi seperti yang kita inginkan. Kita mengalami penderitaan, atau juga mungkin bahkan dengan situasi sekarang kita juga menjadi korban dari COVID-19 ini. Mungkin ada juga di antara kita yang menderita, yang secara medis telah dinyatakan positif oleh dokter menderita COVID-19. Kita menderita. Mari saya minta kita datang kepada Tuhan. Percayalah, ketika terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan di atas Tuhan. Kalaupun Tuhan menginginkan kita tidak terlepas dari penderitaan yang kita alami, tetapi langsung terlepas, langsung menuju ke rahmatullah, ke rumah Bapa. Disitulah kemenangan yang sesungguhnya, karena semuanya kita akan menuju ke sana. Amin. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih di dalam anugerah Tuhan kami ada hari ini boleh mendengarkan sabda firman Tuhan, di mana Ayub hambamu seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, tetapi di dalam kesalehan, kejujuran, ketakutan akan Tuhan, dia juga tidak luput dari penderitaan. Ini mengingatkan kami semua, siapapun kami ya Tuhan, kami tidak luput dari penderitaan. Tapi kami boleh bersyukur kalau kami menderita bukan karena kehendak kami, bukan karena kesalahan kelalaian kami. Itu merupakan kasih karunia bagi kami, terima kasih. Tetapi kalau kami menderita karena ini merupakan kesalahan kami, kelalaian kami, dosa-dosa kami, pelanggaran kami terhadap Tuhan, ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan. Kalau kami menderita karena kelalaian kami, kasihani kami. Dan kami bersyukur bahwa Kristus adalah Tuhan pengasih penyayang, mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kuatkan kami Tuhan. Saudara-saudara kami yang mungkin mengalami penderitaan karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong mereka, kehilangan harta benda, mengalami kebangkrutan, merugi, bahkan mungkin kehilangan sanak saudara mereka, keluarga mereka karena COVID-19 ini, atau bahkan mereka sendiri sedang menderita sakit karena COVID-19 ini juga. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka, kuatkan di dalam penderitaan yang sedang mereka alami. Percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami itu bukan milik kami, semua adalah titipan Tuhan. Sehingga ketika kalau Tuhan izinkan dan Tuhan ingin ambil, semua adalah waktu dan kehendak Tuhan. Beri kami hati yang mau terus menerima, mensyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan anak-anak Tuhan di dalam menjalani hari-hari ini, sehingga apapun yang mereka kerjakan, biarlah di dalam kehendak Tuhan mereka boleh berhasil, dan mereka boleh menjadi teladan bagi banyak orang, dan nama Kristus Yesus Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.